Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Andida Bikuning Amanah, mahasiswi S1 Accounting BINUS University. Kali ini saya akan menjawab diskusi untuk mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance dengan judul Diskusi Guidelines for Questionnaire Design and Types of Questionnaire. Diketahui dalam soal, studi kasusnya adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan rintisan atau startup teknologi finansial ingin mengetahui tingkat kepuasan penggunanya terhadap fitur baru dalam aplikasi mereka. Tim riset berencana menyusun kuesioner daring menggunakan Google Form. Namun, setelah uji coba terbatas, ditemukan bahwa sebagian besar responden salah memahami beberapa pertanyaan, menyebabkan hasil survei menjadi bias. Beberapa responden juga berhenti di tengah pengisian karena kuesioner dianggap terlalu panjang. Tim peneliti menyadari perlunya memperbaiki desain kuesioner, baik dari segi struktur, format pertanyaan, maupun urutan logisnya. Mereka ingin menggunakan kombinasi pertanyaan tertutup atau Likert scale dan terbuka agar bisa mengukur persepsi sekaligus mendapatkan wawancara naratif. Peneliti juga mempertimbangkan pilot testing ulang untuk memastikan kuesioner yang lebih efektif. Ini adalah daftar pertanyaan dari studi kasus yang baru saja saya bacakan. Langsung saja kita menjawab pertanyaan nomor 1. Berdasarkan prinsip Guidelines for Questionnaire Design, apa kesalahan utama yang sering terjadi dalam penyusunan kuesioner seperti kasus tersebut? Kesalahan yang sering terjadi ada 3 hal utama. Yang pertama, pertanyaannya ambigu ataupun terlalu teknis, sehingga penafsiran dari masing-masing responden itu berbeda-beda. Kedua, urutan pertanyaannya tidak logis. Misal menanyakan hal yang spesifik sebelum menjelaskan konteksnya. Kemudian kuesioner terlalu panjang yang menyebabkan responden kelelahan dan memutuskan untuk berhenti mengisi di tengah jalan atau survei fatigue. Menurut Hair et al., hal-hal ini termasuk kesalahan desain umum yang dapat menurunkan validitas dan reliabilitas data. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, bagaimana kombinasi antara close-ended dan open-ended questions dapat meningkatkan kualitas data dalam penelitian kuantitatif? Menggabungkan dua jenis pertanyaan ini sangat bermanfaat, karena close-ended questions seperti skala Likert membantu mengukur persepsi secara kuantitatif dan mudah dianalisis. Untuk open-ended questions, memungkinkan responden menjelaskan alasan atau pengalaman di balik pilihannya, sehingga data menjadi lebih kaya secara konteks. Kombinasi ini menghasilkan data yang tidak hanya terukur, tapi juga bermakna karena kita bisa memahami mengapa di balik angka-angka statistik tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan peran pilot testing dan bagaimana hasilnya dapat digunakan untuk menyempurnakan desain kuesioner sebelum disebarkan secara luas. Pilot testing berfungsi untuk menguji kejelasan, alur logis, serta durasi pengisian kuesioner sebelum disebarluaskan. Dari hasil pilot test, tim bisa mengetahui pertanyaan mana saja yang membingungkan, lalu mengetahui waktu pengisian rata-rata, dan mengetahui apakah responden memahami skala penilaian dengan benar. Data ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan redaksi pertanyaan, menghapus item yang tidak relevan, dan memperbaiki tata letak agar kuesioner lebih efisien dan mudah dipahami. Untuk kesimpulannya, desain kuesioner yang baik harus jelas, terstruktur, seimbang antara pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka, serta selalu diuji terlebih dahulu sebelum digunakan secara resmi. Dengan begitu, data yang dikumpulkan akan lebih valid, kredibel, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya untuk diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.